Selamat siang Pak Lodi. Selamat siang Ibu Linda. Apa kabarnya hari ini Pak Lodi? Kabar baik Ibu, hanya sedikit ini agak ya kita sebagai guru nih ada beban sedikit nih Ibu Linda. Oh ya, kalau boleh tahu beban apa nih Pak Lodi? Iya, makanya saya ingin menemui Ibu guru nih, Ibu Linda. Oh ya, iya boleh. Kebetulan saya lagi punya waktu senggang. Kalau memang Pak Lodi mau sedikit bercerita, bolehlah. Iya Ibu, saya mohon maaf sebelumnya mungkin mengganggu Ibu atau menyita waktu tidak Tidak Pak Lodi. menyita waktu saya mau bercerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi bersama siswa saya nih Ibu di Oh, kelas. oh ya seperti itu. Iya, Lalu apa yang Pak Lodi inginkan dari pembicaraan kita hari ini? saya ingin siswa saya disiplin dan bisa mengikuti pembelajaran secara total ya, semua siswa bisa berpartisipasi aktif gitu. Oke, baik Pak Lodi. Ada apa nih dengan siswanya Pak Lodi? Begini Bu, ini akhir-akhir ini saya punya siswa itu sering bolos di mata pelajarannya saya yakni matematika. Ketika saya masuk di jam yang siang itu mereka masuk banyak ada yang bolos. Mhm. Oh ya. Lalu apakah Pak Lodi sudah pernah mencari tahu apa penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah dekati siswanya, menanyakan penyebabnya dan memberi nasihat, mencari tahu dan teman-teman sekelasnya. Dari teman-teman saya coba tanya kira-kira kenapa dia selalu jam saya punya ini dia selalu bolos jam siang. Saya coba cari, saya nasihat teman-teman yang lain. Hmm. Oke, baik Pak Lodi. Dari setelah Pak Lodi menemui siswanya juga mencari informasi dari teman-temannya, kira-kira informasi apa yang Pak Lodi dapatkan dari sana? Ini saya dapatkan katanya dia tuh memang sering begitu. Dia ya artinya memang bukan hanya saya punya mata pelajaran sih katanya, termasuk mata pelajaran yang lain. Anak ini memang apa yang susah diatur dan dia tuh kalau siang ngantuk cepat anaknya orangnya. Dia tidak suka yang belajar yang satu mungkin kalau dia sudah ngantuk berarti dia keluar. Mungkin saya lihat ini mereka katakannya dia kalau begitu kalau siang bolong itu dia bolos keluar. Oke, Mhm. baik Pak Lodi. Uh, Selain di mata pelajarannya Pak Lodi, mata pelajaran apa lagi yang siswa ini sering bolos? Ya, itu ada mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran fisika. Dia juga kalau sudah jam siang pasti dia bolos. Dia sering Oke, bolos. Nah, berarti siswa ini sering bolos di jam siang hari, Pak Lodi? iya, iya. Oke. Uh, Selain informasi yang Pak Lodi dapatkan di seputaran lingkungan sekolah mengenai tingkah laku siswa ini di mata pelajaran lain, adakah informasi lain yang Pak Lodi dapatkan mengenai mungkin latar belakang keluarganya atau tempat Iya, tinggal? ini memang ini anak ini latar belakang keluarganya ini jadi dia tinggal dengan orang. Lalu ini orang tuanya kan ini nelayan. Mereka di pesisir nih. Jadi kadang-kadang dia membantu orang tuanya malam hari itu pergi ke laut. Sehingga dia pagi itu kadang-kadang dia ngantuk, siang dia paksa sekolah. Kesian anak memang dia jadi orang tuanya kan nelayan ibu. Jadi dia tinggal dengan orang. Jadi memang ketika siang apa kadang-kadang dia ngantuk ini. Nah, Oke, baik Pak Lodi. Setelah mendapatkan informasi ini, apakah Pak Lodi pernah meneruskan permasalahan siswa ini kepada orang tuanya?
Jadi begini Bu, saya hanya meneruskan ke wali kelasnya. Saya sebagai guru mata pelajaran, saya coba cerita ke wali kelasnya. Karena mungkin bagi saya ini orang tua terdekatnya adalah wali kelasnya toh. Wali Oke, baik. kelasnya sebagai ini, dan saya mengharapkan wali kelasnya itu bisa ke orang tua atau ke guru BK. Tetapi di sisi lain, saya coba secara non formal ketemu anak ini, saya menyapa, saya mencoba mencari tahu jalan, menginformasikan, menasihati, motivasi ya. Saya tetap lakukan dengan caranya saya. Oke, baik Pak Lodi. Setelah Pak Lodi mengkomunikasikan kepada wali kelas, uh, apakah Pak Lodi pernah mengecek kembali Iya, informasi yang Pak Lodi sampaikan ke wali kelas itu sudah diteruskan kepada orang tua atau belum? iya itu yang saya belum cek lagi. Tetapi saya akan cek lagi ke wali kelasnya. Hanya dengan anak ini saya sudah pernah dekati, saya pernah informasikan. Oke, baik. Tadi Pak Lodi katakan bahwa Pak Lodi juga sudah pernah memberikan nasihat kepada siswa tersebut. Iya, Nah, setelah Pak Lodi memberikan nasihat, apakah ada perubahan di sana? iya ini yang belum ada nih, perubahannya belum terlalu nampak. Hanya satu kali saja dia datang, besoknya lagi bolos lagi. Oke, baik. Mungkin ini Uh, saya punya pembelajarannya yang kurang baik kok atau bagaimana, jadi ini memang refleksi. Oke, baik. Ini kalau tentang pembelajarannya Pak Lodi, uh, saya mau tanyakan, menurut Pak Lodi, setelah Pak Lodi melihat, itu bagaimana antusiasnya siswa dalam kelas ketika mengikuti pembelajaran bersama Pak Lodi? Ya, untuk saat ini sebelumnya itu memang pembelajaran di saya apalagi di siang hari itu artinya siswa itu sangat kita melihat ekspresinya. Sebagian saja yang menerimanya dengan baik, sebagian itu rata-rata menolak. Kita lihat ekspresi mereka tidak suka kita masuk di jam siang, jam yang mereka ngantuk, jamnya apalagi mata pelajaran matematika. Untuk pembelajaran saya selama ini. Tapi saya tidak putus asa, saya coba kreatif. Bagi saya ini adalah tantangan, tantangan pembelajaran saya. Saya harus buat bagaimanapun, walaupun siang hari, saya pikir pembelajaran matematika jadi menyenangkan, mereka jadi senang berpartisipasi. Oke, baik Pak Lodi. Saya senang bahwa Pak Lodi sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Lodi dengan menambahkan yang mereka sukai, misalnya diselingi dengan ice breaking dan lain-lain. Lalu setelah Pak Lodi melakukan ini, apakah Pak Lodi kembali melihat perubahan siswa? Bagaimana tingkat antusias mereka setelah Pak Lodi melakukan perubahan ini? Iya, artinya saya langsung melihat artinya ada perubahan drastis, Ibu. Artinya ya mereka menjadi semangat. Macam kemarin saya les jam terakhir jam 1. Jam 12, jam 11.45 sampai jam 1.30. Jadi kami dengan keadaan di pesisir ini kan panas. Jadi saya coba moving. Saya membuat les di luar kelas dengan papan tulis, dengan alat peraga dari lingkungan. Saya ambil pohon, ini daun-daun di situ untuk hitung. Saya bagi kelompok, saya lihat mereka sangat menikmati. Ternyata memang mereka ini butuh inovasi-inovasi dari guru murid. Sehingga saya teruskan menjadi bekal membuat pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga saya terus tertantang. Memang artinya ada ini menjadi pemicu semangat saya sebagai guru karena saya lihat respon semakin bagus. Meskipun memang belum semua awal-awal kita masih berbuat. Saya yakin pasti ke depan kalau saya terus kreatif, saya yakin walaupun siang juga mereka tetap merindukan mempelajari matematika ini. Oke, baik Pak Lodi.
Kira-kira selama Pak Lodi melakukan pembelajaran, pernah tidak Pak Lodi menanyakan pada siswa, pendapat siswa, apa yang mereka inginkan dari pembelajaran Iya. bersama Pak Lodi? Pernah Ibu. Jadi sebagian besar kan saya tanya di awal. Memang ada yang suka mendengar, ada yang suka membaca, ada yang sukanya bergerak. Dia mau mempraktekkan, dia bergerak. Artinya dia langsung belajar dengan tubuhnya. Misalnya dia maju, dia praktek, dia kerja. Ada yang memang dia mau guru yang mengajar, guru yang dia mendengar, dia lihat. Kalau dari guru dia paham. Tapi ada juga yang dia mau menulis secara rapi, misalnya di poster, dengan teman-teman sebayanya. Mereka lebih masuk cepat. Kalau dengan teman sebayanya mereka lebih. Makanya sekarang saya coba kombinasi dengan menggunakan tutor sebaya. Karena temannya mereka berani untuk bertanya. Kalau dengan guru mereka tidak berani. Tapi ada sebagian yang memang ini kebutuhan belajar yang masing-masing dari siswa ini. Oke, baik Pak Lodi. Lalu kita kembali ke pokok persoalan tadi, bahwa ini siswa ada yang suka bolos di pelajaran Pak Lodi. Untuk Ya, siswa tersebut, apakah Pak Lodi pernah mendekati dia, misalnya bertanya, apa hobimu, apa kesukaanmu, atau apa yang kamu inginkan tentang pelajaran matematika ini untuk iya, siswa? iya, iya. Ini yang saya dekati kemarin, saya artinya bertemu di luar karena kita jarang bertemu di kelas karena dia selalu bolos tadi. Akhirnya saya tanya, memang persiapan dia ke sekolah itu sangat memprihatinkan. Buku tidak ada, bolpoin tidak ada, kadang datang sekolah dengan persiapan yang tadi saya katakan tadi dia tinggal dengan orang, dengan keluarga, jadi memang kasihan. Tidak diperhatikan kebutuhan belajarnya secara baik. Tapi anak ini dia punya kemauan. Dia tuh ingin belajar yang dia tidak mau di dalam kelas karena dia ngantuk, panas. Dia mau bergerak, mencari tempat yang nyaman. Dia bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu yang saya tanyakan seperti itu. Oke, baik. Berarti dari masalah ini Pak Lodi sudah punya satu solusi. Iya, Iya ya? iya, Oke, untuk menjawab kebutuhan dari siswa tersebut. iya. Selain solusi ini mungkin masih ada solusi yang Pak Lodi pikir akan bagus diterapkan kepada siswa ini sehingga dia bisa suka terhadap lesnya Pak Lodi atau bisa kembali bangkit semangatnya untuk ke sekolah, untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Iya, terima kasih Ibu. Jadi saya yakin kalau saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, lalu bimbing kelas, berani tidak hanya di dalam kelas, berani les di luar menggunakan alam terbuka, yang kondisi alam di lingkungan, lalu membuat mereka itu bergerak, langsung menggunakan. Jadi saya yakin bisa. Artinya ketika kita belajar di guru penggerak ini saya sungguh senang. Saya mau mencoba mengaplikasikan beberapa strategi pembelajaran dengan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kita belajar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan murid supaya murid menjadi nyaman di dalam kelas. Oke, baik Pak Dekat. Lodi. Oke. Baik Pak Lodi, saya melihat bahwa dari permasalahan yang Pak Lodi alami, Pak Lodi sudah mulai tahu bahwa jalan keluar apa yang akan Pak Lodi lakukan. Iya, Nah, harapan saya Pak Lodi ke depannya Pak Lodi harus tetap konsisten iya, dengan solusi yang Pak Lodi katakan supaya bisa diterapkan. Kemudian Pak Lodi tetap semangat bahwa tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. iya, Ibu. Di setiap hari pasti selalu ada masalah. Oke. Tetapi saya minta Pak Lodi selain berusaha, Pak Lodi juga harus tetap diselingi dengan doa, diimbangi dengan doa supaya usaha Pak Lodi atas permasalahan siswa yang sedang dialami ini bisa terselesaikan dengan baik. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi terima kasih. Saya
bertekad, ini konsisten saya mulai besok dan seterusnya ini sudah saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang melayani semua kebutuhan belajar murid. Sehingga murid merasa nyaman di kelas, tidak ada lagi yang bolos, tidak ada lagi yang alpa, mereka sungguh menikmati pembelajaran secara baik. Walaupun di siang hari, kita coba cari, walaupun pembelajaran di siang hari, di tengah panas, kondisi panas, apalagi kita belajar matematika yang memecah kepala, otak, membutuhkan energi, tapi ini menjadi tantangan bagi saya. Saya harus kreatif. Sebagai guru, saya harus kreatif, menjalankan pembelajaran berdiferensiasi secara baik, dengan permainan-permainan sedikit, ice breaking, full mindfulness. Kita coba pakai PSE juga supaya mereka lebih fokus. Jadi dari saya, mungkin saya pikir terima kasih ya Ibu atas dukungan telah meluangkan waktu untuk saya untuk berbagi bersama tentang masalah yang saya hadapi ya. Iya Pak. Oke Pak Lodi, tetap semangat. Iya Ibu. Iya. Selamat siang Pak Lodi. Oke, selamat siang Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang juga Pak Lodi. Oh, luar biasa ya. Semangat ya. Apa kabar hari ini Ibu? Baik Pak Lodi, bagaimana kabar Pak Lodi? Kabar baik juga Ibu. Kita memang agak sedikit lelah sih, baru habis mengajar, kita baru pulang sekolah nih. Iya Pak Lodi. Ya. Jadi kemarin tuh Ibu ada menyampaikan ke saya tuh katanya ingin bertemu dengan saya tuh. Iya Pak, betul Ada sekali. yang bisa saya bantu yang mungkin Ibu mau sampaikan ke saya ya Ibu? Oke, baik Pak Lodi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Lodi sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya sebenarnya ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan kepada Pak Lodi tentang anak wali saya. Baik Bu, ada apa ya dengan anak walinya Ibu? Begini Pak Lodi, anak wali saya kelas 12 jurusan agribisnis Ternak Unggas, ini ada satu siswa ini sering sekali melanggar aturan sekolah. Dia sering terlambat, alpa, dan juga bolos. Oh iya Iya Pak Lodi. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira? Saya ingin siswa saya ini mungkin setelah ini dia bisa merubah dirinya untuk lebih disiplin terhadap aturan sekolah. Oh iya baik Ibu. Apakah Ibu sudah pernah ambil tindakan untuk kasus ini nih? Sudah Pak, saya sudah mendekati siswanya, saya tanyakan apa penyebabnya dari dia sering alpa, bolos, ataupun sering terlambat ini. Kemudian saya mencari tahu akar penyebabnya juga dari teman-teman sekelasnya, juga dari orang-orang terdekatnya. Kemudian saya juga sudah memanggil orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak pernah datang. Ketika saya tanya mengapa orang tua tidak datang, siswa ini selalu menjawab bahwa orang tuanya sibuk. Saya sudah mencoba untuk meminta nomor HP orang tuanya, tapi siswa ini menjawab bahwa orang tuanya tidak punya HP. Iya Iya Pak Lodi. Setelah Ibu mencari tahu tentang akar masalahnya tadi, baik dari siswa maupun dari teman-temannya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Apa ada informasi yang Ibu dapatkan ya? Kira-kira mungkin bisa membantu Ibu. Informasi apa yang Ibu dapatkan ya? Iya begini Pak Lodi. Setelah saya bertanya kepada dia sendiri dan juga kepada teman-temannya, ternyata siswa ini dia tinggal jauh dari sekolah. Oh iya Iya. benar. Makanya dia sering terlambat ke sekolah. Kemudian dia juga sering alpa dan juga sering bolos. Saya sudah memintanya untuk tinggal di asrama.
atau mencari tempat tinggal yang dekat dengan sekolah. Bagus Siswa, ya. iya. Tetapi siswa ini menjawab bahwa dia tidak bisa. Dia tidak bisa tinggal di asrama ataupun di kos. Karena dia harus tinggal dekat orang tuanya. Ini karena di waktu luang dia diminta untuk membantu orang tuanya untuk beternak sapi, babi, kambing di rumahnya. Oh, pantesan iya ya. Iya. Jadi profesi apa sebenarnya orang tuanya ini, Ibu? Saya dari informasi yang saya dapatkan, ternyata bapaknya ini PNS, tapi mamanya ini adalah ibu rumah tangga. Oh iya ya, Ya. benar. Terus apa rencana kira-kira Ibu selanjutnya ini setelah mengetahui bahwa profesi ibu orang tuanya adalah PNS, lalu dia tidak mau tinggal di asrama. Kira-kira ada tidak rencana dari Ibu untuk menindaklanjuti? Iya, begini Pak Lode. Karena memang saya tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, baik orang tuanya yang saya panggil ke sekolah ataupun telepon, juga tidak pernah bertemu. Saya rencananya akan melakukan home visit untuk siswa Iya, tersebut. nah, apa yang kira-kira Ibu bicarakan dalam home visit nanti itu? Kira-kira apa yang mau Ibu, apa tekad dan niat dari Ibu nih? Mungkin nanti rencana saya ketika home visit nanti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada orang tuanya pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sudah siswa ini lakukan selama 1 semester ini. Kemudian saya bersama orang tuanya akan bersama-sama mencari solusi untuk Iya, persoalan yang siswa tersebut lakukan. iya. Jadi harus, ya benar. Lalu solusi seperti apa yang ingin Ibu tawarkan? Setelah bertemu ada tidak solusi? Bisa? Iya. Ya. Saya nanti coba untuk menawarkan kepada orang tuanya agar siswa ini kalau bisa dipindahkan tempat tinggalnya ke asrama karena dia Iya. jauh, jadi kemungkinan dia akan sering terlambat. Kemudian jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya masuk asrama, mungkin langkah terakhir saya coba untuk bersama orang tuanya membuat surat pernyataan, menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa kalaupun anak tersebut tetap tinggal bersama orang tuanya, maka yang harus siswa lakukan adalah tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah lagi. Iya, benar sekali Ibu. Itu luar biasa ternyata. Solusi yang Ibu tawarkan, Ibu guru tawarkan. Ya. Jadi kira-kira rencananya kapan Ibu akan melakukan home visit nih, rencana aksi? Mungkin dalam minggu ini, karena sepertinya saya butuh beberapa persiapan yang akan saya lakukan dan juga saya sepertinya butuh orang ketiga untuk membantu saya. Oh iya, kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan ini? Apa-apa saja nih? Ya, karena saya mendapatkan informasi bahwa orang tuanya baru saja pindah, mungkin saya butuh untuk merekam kembali alamat orang tua siswa ini. Iya. Kemudian selain saya butuh untuk waktu untuk merekam alamat tempat tinggal orang tua siswa yang baru, saya juga perlu untuk membuat catatan pelanggaran siswa tersebut selama semester ini. Juga saya perlu untuk mencetak surat pernyataan jika dibutuhkan nanti pada saat visit. Luar biasa kira-kira peralatannya ya. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan ini untuk membantu Ibu kira-kira menjadi orang ketiga nih? Butuh orang lain nih.
Iya, baik Pak, karena tadi saya katakan bahwa saya cukup sibuk, saya Iya, sibuk dengan pembelajaran di kelas karena saya, beban mengajarnya cukup tinggi, maka saya pikir saya akan melibatkan guru BK untuk melakukan home visit ini. iya. Apakah Ibu sudah pernah bicarakan dengan guru BK ini? Sudah Pak, beberapa hari yang lalu saya Oh, iya. sudah bertemu guru BPBK dan, eee, guru BPBK ini sudah bersedia, Oh, iya. tetapi kami belum, mematok kapan hari tanggal guru tersebut akan melakukan, home visit karena pada saat ini guru BPBK sedang sibuk menangani siswa Iya. yang lama. Baik, luar biasa Ibu. Jadi, Iya, pertemuan kita saya pikir Ibu sudah punya langkah-langkah dari hasil pertemuan kita ini, jadi saya pikir luar biasa ya. Nah, kira-kira saya yakin usaha Ibu ini akan membuahkan hasil. Jadi jika Ibu tetap berusaha, saya yakin akan berhasil. Jangan lupa berdoa Ibu ya, agar niat iya baik. iya, Saya Pak. yakin pasti ada jalan. Siswa ini akan kembali menjadi tertib. Selama kita punya niat baik. Saya senang Iya Ibu punya semangat, punya dedikasi, bisa berkolaborasi, bisa berbagi. Itu luar biasa Ibu guru kita semangat ya. iya Ya, iya. mungkin dari saya itu ya. Terima kasih ya Ibu. Iya, Pak. Terima kasih atas dukungannya. Saya juga berterima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya Bu. Ya, Selamat siang Ibu ya. Kita iya, terima iya. kasih. Iya, saya permisi dulu karena kebetulan saya ada pelajaran di kelas sebelah. Oke, molo Ibu. Iya, selamat siang, Pak. Selamat siang.